ketika bertemu kembali dengan saya Yokana Nugroho dalam jalan-jalan dengan kapal perang KRI Banda Aceh 593 dalam rangka mudik lebaran gratis naik kapal perang. Nah, di sore yang cerah ini gitu ya, saya ingin kita sharing-sharing saja sih sesuatu yang penting dan tidak penting gitu ya. Karena ada sebuah pertanyaan ketika beberapa kali saya sudah mengunggah video jalan-jalan, kemudian ada yang mempertanyakan begitu, Pak Yo, kita sudah kenalin ini, Pak Yo, kita sudah kenalin itu, begitu ya. Terus apalagi nih yang harus kita kenalin gitu ya. Nah, satu hal yang menarik begitu ya. Jadi artinya bahwa yang perlu kita sadari dan kita pahami bahwa anak-anak kita itu memang sedikit berbeda dengan anak-anak dalam tanda kutip normal pendengaran begitu ya. Karena pada saat mereka di dalam kandungan ibunya dan mereka berusia 5 bulan ke atas, mereka sudah mulai mendengar gitu ya, mendengar dari dalam kandungan ibunya. Sementara anak-anak kita yang memang notabene terlahir mereka ada gangguan pendengaran, sampai dengan mereka menggunakan alat, mereka tidak mendapatkan input suara sama sekali, tidak mendapatkan input kosakata sama sekali gitu ya. Sehingga artinya apa? Begitu mereka mendengarkan suara dengan menggunakan teknologi pendengaran ABD atau implan koklear, di situ itulah mereka baru pertama kali mendengar, sama seperti halnya anak usia 5 bulan mulai mendengar begitu ya. Nah, 5 bulan di dalam kandungan mendengar itu. Jadi mulailah ada input suara yang didengarkan oleh anak, baik itu dalam bentuk bunyi maupun dalam bentuk kosakata yang memiliki makna maupun yang tidak bermakna juga kadang ya. Nah, karena itulah pentingnya bahwa setiap apapun yang kita temui dalam segala aktivitas perlu kita bahasakan ya, termasuk contoh yang akan saya lakukan sore hari ini di atas kapal KRI, di atas KRI Banda Aceh gitu ya, 593. Nah, apa saja nih yang bisa kita ambil videonya, kemudian kita mulai kenalkan ke anak-anak kita sebagai satu contoh hal simpel sebetulnya gitu. Tapi kadang kita akhirnya berpikir berkali lipat karena harus kosakata apa lagi nih yang harus kita kenalkan ke anak-anak kita, padahal ya semuanya saja yang kita temui itu yang perlu kita bahasakan dan kita kenalkan sebagai kosakata baru pada anak-anak kita. Meskipun pada dasarnya pada anak-anak tertentu ada yang memiliki kemampuan overhearing. Jadi ini mereka begitu mendengar sesuatu dari orang lain, dari lingkungannya, meskipun tidak dalam satu bentuk terapi yang harus duduk belajar begitu, tapi dari aktivitas sehari-hari mereka mendengarkan pembicaraan dari orang lain yang berada di kanan kiri mereka bisa menangkap kosakata baru dan memahami kosakata tersebut. Tapi hal ini tidak semua anak memiliki kemampuan demikian gitu ya. Nah, makanya kita sebagai orang tua memang harus pandai-pandai memahami apakah anak kita memang masih perlu terus stimulasi kosakata baru sehingga mereka bisa lebih berkembang. Nah, yuk kita lihat nih apa kosakata baru yang bisa kita kenalkan pada anak-anak kita dari hal yang saya bilang penting tidak penting tadi. Kita ikuti ya. Yang pertama, kita kenalkan kosakata pada anak-anak kita. Matahari. Ya, matahari adalah sumber cahaya dan sumber energi untuk bumi. Nah, hal ini tentunya kalau kita tidak kenalkan pada anak-anak kita, mereka hanya akan mengetahui bahwa ini adalah cahaya, sesuatu yang memberikan cahaya, terang dan gelap
begitu saja begitu. Tapi kita perlu bahasakan, kita perlu kenalkan, dan kita perlu pahamkan apa sih matahari itu, apa warnanya matahari itu. Matahari bisa jadi kita kelihatan berwarna putih cerah, atau kadang di waktu tertentu kelihatan berwarna kuning keemasan begitu ya. Nah, itu adalah termasuk kosakata baru yang penting tidak penting, tapi kita perlu memberikan pengenalan sebagai stimulasi bahasa dan bicara pada anak-anak kita. Nah, kita bergeser ke arah kanan nih. Wow, ada sesuatu yang sangat indah. Di atas langit sana ada namanya awan. Ya, penting tidak penting, tapi kita perlu perkenalkan pada anak-anak kita awan. Awan itu adalah sekumpulan air yang berasal dari uap air dari daratan atau dari lautan yang naik ke atas langit dan membentuk sebuah gumpalan. Nah, pada saat dia berposisi berjumlah tidak banyak, maka warnanya akan cerah. Tapi semakin berkumpul banyak, semakin banyak dia akan menjadi semakin lebih gelap warnanya, menuju abu-abu sampai dengan hitam yang kemudian akan menghasilkan hujan. Nah, ini kosakata saya bilang tadi, penting tidak penting. Langit juga begitu, kita bisa lihat ada yang warnanya biru tua, ada yang warnanya biru muda, ada yang warnanya kekuningan begitu ya. Nah, ini adalah kosakata baru yang penting dan tidak penting, perlu kita kenalkan pada anak-anak kita. Penting tidak penting, yang terlihat di belakang ini adalah gelombang air dan buih yang berwarna putih. Ya, gelombang air tercipta karena hembusan angin. Kalau saat ini karena putaran mesin kapal yang kemudian menyebabkan adanya gelombang air. Tapi ketika tidak ada kapal lewat, maka gelombang air laut itu terjadi karena perbedaan tekanan yang diakibatkan oleh hembusan angin. Nah, ada yang berwarna biru gelap, ada yang berwarna biru muda, ada yang berwarna putih. Ya, kalau kita lihat di kejauhan, ada yang berwarna biru gelap. Ini merupakan pantulan dari warna langit, atau bisa juga karena memang kedalaman air. Ya, ini juga perlu dibahasakan dan dipahamkan pada anak-anak kita, karena ini tidak serta-merta bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kita. Penting dan tidak penting. Penting dan tidak penting lagi nih, kita lihat di sebelah sana ada bapak ibu sedang duduk, ada bapak ibu sedang memfoto langit ya, menggunakan HP. Nah, ada di sebelahnya ada kakak-kakak nih sedang main HP. Penting tidak penting menurut kita gitu, tapi hal ini perlu kita bahasakan dan perlu kita komunikasikan pada anak-anak kita, sehingga mereka memahami ini adalah aktivitas berdiri, aktivitas duduk, ya, aktivitas mengambil foto, ya, bercanda. Itu adalah hal penting tidak penting, tapi yang perlu kita bahasakan. Ya. Kita lihat di sebelah sana ada seorang ibu dengan anaknya sedang membelai rambut anaknya. Ibu sedang membelai rambut anaknya. Penting tidak penting untuk dibahasakan, tapi kalau kita tidak kenalkan membelai rambut itu apa, maka anak kita tidak akan pernah tahu sebuah kosakata yang artinya membelai rambut, mengelus rambut, mengusap rambut. Dalam bahasa Indonesianya adalah membelai rambut. Jadi ya, nah,
penting tidak penting. Di sana ada bapak-bapak yang sedang tiduran, kemudian ada ibu-ibu yang sedang duduk di sebelahnya. Si ibu duduk berada di sebelah kanan bapak, sementara bapaknya tidur di sebelah belakang ibunya. Nah, ini penting tidak penting, tapi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, sebelah depan, kalau kita tidak bahasakan dan kita tidak bombardir anak-anak kita, maka mereka juga tidak akan bisa memahami hal ini gitu ya. Wah, ini agak sedikit goncang-goncang ini karena goncangan mesin mungkin ya, atau apa ini, sehingga tidak stabil. Penting tidak penting. Nah, ada aktivitas yang dilakukan oleh seorang bapak dengan putra dan putrinya. Si adik dipangku oleh bapaknya. Kosakata baru, dipangku. Dipangku itu artinya si adik tidak duduk sendiri, tapi duduk di kaki ayahnya, itu ya. Makanya itu penting dan tidak penting saya katakan. Ada lagi ini digendong, bahasa baru, kosakata baru, digendong. Si adik digendong di depan papanya. Wah. Nah, sekarang diturunkan dan si adik berjalan sendiri. Oh, tidak jadi digendong lagi karena si adik tidak mau berjalan. Nah, penting tidak penting, tapi kita terus perlu menstimulasi bahasa anak-anak kita dari setiap apa yang mereka lihat dan setiap apa yang bisa kita bahasakan dan kita pahamkan buat anak-anak kita. Nah, itu tadi sedikit bahasan dan contoh apa sih yang perlu kita kenalkan ke anak-anak kita gitu ya. Balik lagi, penting dan tidak penting. Kadang kita menganggap itu sesuatu hal yang tidak penting gitu, tapi balik lagi yang seperti saya sampaikan bahwa anak-anak kita memang sedikit berbeda dan mereka perlu untuk selalu dibombardir dengan 3000 kata per jam. Nggak perlu dihitung. Nggak perlu berpikir, wah ini sudah berapa kata yang sudah saya bombardirkan pada anak saya pada jam ini. Tidak penting gitu ya. Yang penting adalah setiap bersama dengan anak kita, mereka sedang dalam kondisi sadar mendengar, maka yuk bahasakan semuanya. Apa yang dilihat dibahasakan. Ibarat kata melek mata, pasang alat, bahasakan. Melek mata, pasang alat, bahasakan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, bahasakan. Tidak ada hal yang tidak penting. Menurut kita tidak penting, tapi buat anak kita itu adalah sesuatu yang penting untuk mereka pahami, sehingga mereka punya cukup kosakata yang banyak, yang kemudian mereka bisa akhirnya berkomunikasi dua arah dengan siapapun dengan lebih baik ya. Karena balik lagi, ketika mereka sudah menggunakan teknologi pendengaran, baik itu ABD ataupun implan koklear, tidak serta mereka akan memahami apa yang mereka dengar, tapi butuh kita stimulasikan, butuh kita terus bahasakan gitu ya, kita pahamkan mereka sehingga mereka akan memiliki banyak kosakata dan pemahaman bahasa yang kemudian pada akhirnya mereka bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Jadi jangan hanya berpikir, oh yang penting anak saya sudah bisa ngobrol dengan saya, dengan papanya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan eyangnya, dengan akungnya. Tidak cukup itu. Karena pada dasarnya targetnya adalah kita berharap adalah anak kita bisa berkomunikasi dan dipahami komunikasinya oleh siapapun, oleh lingkungan yang ditemui, lingkungan yang baru yang menjadi tempat anak kita untuk belajar maupun berkehidupan. Tapi memang pada dasarnya kita juga harus memahami ketika memang ada sesuatu yang dalam tanda kutip membuat
anak kita mungkin memang tidak bisa lebih optimal lagi gitu ya. Ya kita memang juga harus siap menerima apapun kondisi dan keadaan anak kita gitu ya. Tapi selama kita masih memungkinkan untuk memberikan stimulasi positif pada mereka, kita usahakan stimulasi terbaik. Terima kasih, pembahasan penting dan tidak penting, semoga menjadi inspirasi, dan tunggu part-part berikutnya dalam aktivitas saya dalam jalan-jalan di KRI Banda Aceh. Yuk ikuti terus perjalanan saya mudik gratis naik kapal perang KRI Banda Aceh 593 dengan tujuan Semarang.